Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT tugas besar simulasi industri mengenai simulasi dinamis dan simulasi diskrit. Selanjutnya, saya Aida Islamia, NPM 2003 20126. Selanjutnya saya Alfiana Nur Anissa, NPM 2003 201 009. Dan saya sendiri, Nanda Setiadi dengan NPM 2003 20101024. Oke, yang pertama di sini ada analisis sistem dinamik produksi helm PT IRTA menggunakan software Vensim. Di mana pengertian sistem dinamik sendiri merupakan suatu metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Metode ini dikembangkan oleh J.W. Forrester dan Mi dengan nama Industrial Dynamics pada tahun 1959 dengan menempatkan masalah-masalah dalam sistem usaha sebagai topik utama. Kemudian di sini ada causal loop diagram. Suatu model dinamika sistem dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat atau causal yang memengaruhi struktur di dalamnya baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk umpan balik atau causal loop. Model CLD atau causal loop diagram menekankan perhatiannya kepada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram berupa garis lengkung yang berujung tanda panah yang menghubungkan antar komponen sistem yang satu dengan yang lainnya. Ujung panah dibubuhi tanda huruf S yang menandakan bahwa jika komponen yang mempengaruhi atau sebagai penyebabnya berubah atau meningkat, maka komponen yang dipengaruhinya akan berubah atau meningkat juga dengan tanda huruf O, menandakan akibatnya berlawanan dengan pengertian bila komponen yang mempengaruhi meningkat, maka komponen yang dipengaruhinya menurun. Di sini ada stock and flow diagram, di mana digunakan dalam merepresentasikan aktivitas pada suatu lingkar umpan balik. Diagram ini menggunakan dua jenis variabel yang disebut sebagai stock atau level dan flow atau rate. Stock and flow diagram atau diagram alir ini merupakan penjabaran lebih rinci dari sistem yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh causal loop diagram karena pada diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel, sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level dan variabel yang merupakan laju aktivitas sistem periode waktu yang disebut dengan rate. Kemudian studi kasus di sini yakni PT IRTA merupakan perusahaan yang memproduksi helm yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan fluktuatif ya, dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT IRTA berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan demikian, diharapkan penggunaan software Vensim nantinya dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Nah, tujuan di sini yakni untuk membangun sebuah program sistem produksi helm di sebuah perusahaan dengan tujuan mencapai efisiensi waktu dalam proses produksi helm dan mengurangi penumpukan permintaan helm yang relatif panjang. Di sini ada causal loop diagram ketersediaan helm, di mana variabel hasil produk helm dipengaruhi oleh jenis bahan baku, kualitas bahan baku, pola model yang dibuat, dan produk helm gagal dipengaruhi oleh kelangkaan bahan baku dan tidak memenuhi standar. Sedangkan jumlah permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan peningkatan permintaan, dan jumlah permintaan juga mempengaruhi ketersediaan bahan baku helm. Ketersediaan bahan baku helm sendiri di sini dipengaruhi oleh hasil produk helm dan jumlah permintaan. Kemudian untuk stock and flow diagram ketersediaan helm, ada presentase peningkatan yang mempengaruhi peningkatan permintaan, presentase penurunan yang mempengaruhi penurunan permintaan, ketersediaan bahan baku helm yang dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Kemudian ada hasil produk helm, di mana di sini dipengaruhi oleh jenis bahan baku, kualitas bahan baku, pola model yang dibuat,
Kemudian untuk variabel produk helm gagal dipengaruhi oleh tidak memenuhi standar dan kelangkaan bahan baku. Di sini terdapat output simulasi di mana grepat ketersediaan helm skenario 1 dan terdapat grepat ketersediaan helm skenario 2. Kemudian di sini ada grepat ketersediaan helm skenario 3 dan grepat ketersediaan helm skenario 4. Kemudian di sini ada tabel plat ketersediaan helm pada skenario 1 dan pada skenario 2. Di sini ada tabel plat ketersediaan helm pada skenario 3 dan skenario 4. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil, PT IRTA yang merupakan perusahaan produksi helm melakukan penelitian tentang produksi helm yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Penelitian yang dilakukan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil output dan analisis. Setelah dilakukan 4 skenario yang diolah dengan menggunakan software Vensim, akan dipilih skenario keempat, yaitu tentang peningkatan bahan baku helm. Skenario ini dipilih karena memiliki tingkat penurunan ketersediaan paling rendah dari tahun ke tahun. Untuk ketersediaan helm pada tahun 2022, yaitu sebesar 2.000 unit, ketersediaan helm pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.150 unit, ketersediaan helm pada tahun 2024 yaitu sebesar 600 unit, ketersediaan pada tahun 2025 yaitu sebesar 350 unit, ketersediaan pada tahun 2026 yaitu 400 unit, dan ketersediaan pada tahun 2027 sebesar 700 unit. Untuk validasi data dinyatakan valid karena persentase error rata-rata data empiris yaitu 7,6% dan persentase error standar deviasi yaitu sebesar 2,3%. Memiliki persentase error di bawah 5%. Karena data valid, maka hasil simulasi ini bisa digunakan secara real pada perusahaan PT IRTA. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada simulasi sistem antrian pelayanan di Puskesmas Waru Sidoarjo. Nah, di sini ada pengertian simulasi diskrit. Simulasi kejadian diskrit atau discrete event simulation adalah simulasi yang membahas model suatu sistem yang selalu berkembang karena adanya representasi perubahan variabel-variabel pada kondisi tertentu di saat tertentu. Dijelaskan juga bahwa discrete event secara konsep dapat dikerjakan dengan menggunakan perhitungan secara manual. Tetapi oleh karena begitu banyak data yang akan diproses, di mana dibutuhkan media penyimpanan atas proses-proses tersebut, maka penyelesaian masalah menggunakan discrete event simulation disarankan untuk menggunakan media komputer. Next. Nah, ada sistem antrian. Antrian adalah suatu situasi umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsumen menunggu di depan loket untuk mendapatkan giliran pelayanan atau fasilitas layanan. Tujuan sebenarnya dari teori antrian adalah meneliti kegiatan dari fasilitas pelayanan dalam rangkaian kondisi random dari suatu sistem antrian yang terjadi. Untuk itu, pengukuran yang logis akan ditinjau dari dua bagian, yaitu berapa lama para pelanggan harus menunggu, yang dalam hal ini diuraikan melalui waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk menunggu hingga mendapatkan pelayanan, dan beberapa persenkah dari waktu yang disediakan untuk memberikan pelayanan itu fasilitas pelayanan dalam kondisi menganggur. Next. Di sini ada studi kasus, yakni Puskesmas Waru Sidoarjo merupakan sebuah instansi pelayanan masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan memberikan kenyamanan bagi pasien. Sudah tentu akan memberikan keuntungan secara finansial bagi puskesmas tersebut. Dimulai dari pendaftaran pasien pada bagian administrasi puskesmas, kemudian mendapatkan nomor antrian pemeriksaan, hingga pemeriksaan selesai, lalu pasien akan mendapatkan nomor antrian pengambilan obat hingga mendapatkan obat. Dalam hal ini, puskesmas kewalahan dalam mengatasi penumpukan antrian pasien yang sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pelayanan puskesmas tersebut. Next. Tujuan. Nah, tujuan dari sistem ini yakni menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri pasien
dan memaksimalkan jumlah banyaknya pasien yang dapat dilayani, serta next. Nah, di sini ada data aktivitas pasien Puskesmas Waru Sidoarjo. Yang pertama ada aktivitas, yakni pasien datang dengan rata-rata 2,3. Lalu ada pasien mengambil nomor antrian pemeriksaan dengan rata-rata 2,5. Pasien melakukan pemeriksaan dengan rata-rata 3,8. Pasien menuju kasir dengan rata-rata 2,8. Pasien melakukan pembayaran dengan rata-rata 2,8 dan itu yakni pengukuran 28, nomor 2 26 menit, nomor 3 28 menit, nomor 4 28 menit, kelima 28 menit, ke-6 32 menit, ke-7 40 menit, ke-8 32 menit, ke-9 38 menit, dan ke-10 39 menit. Next. Nah, di sini ada activity cycle diagram pasien Puskesmas Waru Sidoarjo, di mana pasien datang, lalu menunggu, lalu pasien mengambil nomor antrian, pasien menunggu, pasien diperiksa, lalu menunggu, pasien menyerahkan resep, pasien menunggu, pasien ambil nomor antrian obat, lalu pasien menuju kasir, dan pasien membayar, lalu infeksi dan disposisi. Next. Sini ada output simulasi dari software Arena. Next. Nah, di sini ada output simulasi, yakni dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yakni sebanyak 3 replikasi, dengan rata-rata pada real system, yakni 27,5 menit. Lalu untuk standar deviasi, pada real system mendapatkan 0,94 menit, dalam software Arena 0,93 menit. Lalu variansi dalam real system, yakni 1,3 menit, pada software Arena yakni 1,31 menit. Untuk hasil N sendiri pada real system dan software Arena yakni sama-sama 3 menit dan N-1 sama-sama 2 menit. Analisanya dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang Y1 sampai Y2. Lalu di sini ada output simulasi. Dari hasil output Arena yang diketahui bahwa hasil di antara pasien datang adalah 0, pasien mengambil antrian adalah 0, pasien menunggu adalah 0, pasien dipanggil adalah 0, pasien masuk ruangan adalah 0, pasien diperiksa adalah 0, dan pasien mengambil obat adalah 0, pasien membayar adalah 0, infeksi adalah 0. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima, karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Next. Nah, kesimpulan. Pada kesimpulan ini, yakni Puskesmas Waru merupakan tempat kesehatan yang melakukan penelitian dengan mensimulasikan proses antri dari awal pasien datang sampai proses infeksi. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi, hasil output, dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena, diketahui tidak terdapat antrian yang menyebabkan molornya proses antri di Puskesmas Waru Sidoarjo. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapat bahwa H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan waktu yang ada pada keadaan sebenarnya yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian dikatakan valid, maka simulasi dapat diterapkan di lapangan untuk proses antrian secara real. Next. Baik, selanjutnya saya akan running program simulasi diskrit menggunakan software Arena.
Nah, setelah aktivitas dari pasien di Puskesmas Waru Sidoarjo telah diisi, selanjutnya kita akan running, klik run, terus go. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik yes, berarti ini sudah benar. Nah, terus didapatkan nilai replikasi dari replikasi 1 hingga replikasi 10, di mana nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel replikasi yang akan dilakukan perhitungan manual. Selanjutnya saya akan mencoba software Vensim dengan simulasi dinamis. Nah, di simulasi dinamis ini, setelah dibuat model sistemnya, untuk mencari simulasi skenario 1, kita Ctrl A, terus kita simulate, Ctrl A lagi untuk melihat nilai grepetnya. Nah, di sini terlihat bahwa warna hitam ini ketersediaan bahan baku mengalami penurunan dan kenaikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel pad-nya. Nah, di sini setelah mengalami penurunan ada kenaikan sedikit. Terus setelah skenario 1 selesai, ke skenario 2, di mana di presentasi peningkatan ini nilai 0,1-nya diganti 0,4. Lalu kita klik OK. Kita cek nilai grepetnya, didapatkan ketersediaan bahan baku mengalami penurunan. Kita lihat lebih jelasnya di tabel pad-nya. Ketersediaan bahan baku ini mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Terus di skenario 3 ini, tadi kan di skenario 2 itu persentase peningkatan. Nah, di skenario 3 ini nilai persentase penurunannya 0,5 diganti dengan 0,7. Lalu kita klik OK. Nah, grafiknya ini. Nah, grafiknya dari tahun 2022 hingga tahun 2007 setelah mengalami penurunan akan mengalami sedikit kenaikan. Bisa dilihat lebih jelasnya angka-angkanya di tabel pad-nya. Nah, ini dari 2000, 950, dan seterusnya. Terus, selanjutnya skenario keempat. Nah, di skenario keempat ini, variabel pola model yang dibuat ini, nilai 1900 kita ganti angkanya menjadi 2900. Lalu kita klik OK. Kita Ctrl A, terus simulate, klik yes, lalu kita bisa lihat grafiknya. Nah, ini ya yang hitam mengalami penurunan dan kenaikan. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat di tabel pad-nya. Nah, setelah semua skenario ini telah dilakukan, maka dipilih skenario yang keempat karena nilai ketersediaan bahan baku mengalami penurunan yang paling sedikit. Oke, cukup sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 1, mengenai simulasi dinamis dan simulasi diskrit. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.